sepertinya dipertontonkan oleh suatu drama di mana hakim sepertinya terharu, kemudian tersangka berpelukan. Apakah ini negara apa ini? Apakah ini hanya bicara dagelan saja? Indonesia masih punya rakyat. Kami adalah pemilik sah negeri ini. Kami membayar pajak. Dan 300 T itu adalah uang kami, uang rakyat, uang bapak-bapak polisi, dan uang tentara-tentara di sini yang menjaga. Bapak tahu 300 T itu bisa untuk apa aja, Pak? Bisa untuk membuat kesejahteraan bapak polisi dan bapak tentara juga. Gimana caranya bapak-bapak ini menjaga stabilitas nasional dan tidak bisa dibeli? 300 T itu bisa. Pak, Bapak tahu Indonesia ini mau dibawa kemana, Pak? Jangan sampai Indonesia menjadi surga bagi negara koruptor. Ingat, tanah kita sudah dijual oleh para oligarki taipan sialan. Ya, saya tidak punya kepentingan, tapi saya memikirkan anak cucu saya. Bapak-bapak yang di sini yang memakai seragam, baik itu coklat ataupun loreng, harusnya Anda pun berdiri di depan saya. Jangan hanya alasan saya akan ditugaskan. Jangan seperti itu, Pak. Bapak mau anak-anak Bapak, anak cucu Bapak itu nanti hanya cuma menjadi donor? Hah? Pasti tidak mau. Kita pun punya keinginan yang sama. Negara ini adalah negara kaya. Dan harusnya Bapak itu memprihatin pada saat ada orang yang mencuri uang kita, tapi hanya dihukum ringan. Harusnya Anda pun bertanya, ada apa ini? Mahkamah Agung adalah mahkamah yang paling tinggi. Apa gunanya KPK? Apa gunanya badan yang lain kalau pada akhirnya hakim pun bisa untuk menjadi negosiasi? Bagaimana seperti itu? Dan semua ini adalah 10 tahun dari pemerintahan Jokowi. Akhirnya membuat negara kita rusak, bangkrut. Tapi semua yang harus menanggung adalah rakyat. Dengan apa? PPN 12%. Oke, alhamdulillah itu tidak jadi. Tapi apakah semua efeknya? Barang-barang sudah terlanjur naik, ekonomi sudah rusak. Bapak yang ada di dalam yang memakai batik, harusnya Bapak berpikir, Pak, ya, jangan senyum-senyum. Emang Bapak tidak merasakan bagaimana susahnya kami, bagaimana susahnya isinya Bapak. Ingat, kami di sini memang kami ingin kenalan dengan hakim yang memutuskan, dan kami juga ingin berkenalan dengan humas dari MA, Mahkamah Agung. Tidak ada larangan untuk berapa orang, karena gedung ini cukup luas untuk bisa menerima kami semua. Ingat, tidak ada batasan untuk rakyat pada saat Anda membolehkan oligarki untuk memiliki tanah Indonesia dengan harga yang murah. Kami emang hanya emak-emak, tapi kami adalah ibu pertiwi yang melawan. Kami akan siap melawan apabila apa yang kami minta tidak disanggupi oleh yang dalam. Begitu saja dari kami, dan semoga jelas. Kami minta audiensi, kami minta waktu, dan kami tidak mau dibatasi. Terima kasih. Oke. Aku mau dibawa biar. Ya. Saya minta Ibu Susi untuk menyampaikan apa yang menjadi datang ke tempat ini untuk meminta pertanggungjawaban kepada MA. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kami ARM semua. Terima kasih kepada bapak-bapak polisi, bapak-bapak yang jaga di dalam. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak menjaga kami
menyertai kami untuk menuntut keadilan di negeri ini. Bapak polisi yang terhormat, Bapak dilahirkan dari rahim ibu yang sangat hebat, sehingga Bapak menjadi abdi negara. Tapi, tolong Bapak, jangan sampai jadi abdi oligarki atau abdi Cina komunis laknat yang telah menghancurkan negara Indonesia. Hati Bapak harus ada rasa kebangsaan yang tinggi, harus ada rasa NKRI. Walaupun diiming-imingi apapun oleh penguasa atau oligarki, tetaplah Bapak nomor satu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor dua, Bapak harus melindungi orang tua Bapak sendiri yang telah melahirkan Bapak menjadi polisi, menjadi pejabat, menjadi ketua MA, menjadi ketua semuanya yang memimpin negeri ini. Kami merasa kecewa. Seorang Cina, bukan seorang pribumi, bisa mengatur negara ini dengan 300 triliun kurang lebih. Mereka merampas timah dari tanah bumi pertiwi. Mereka menjual nikel, emas, batu bara, semua mereka jarah. Mereka dilindungi oleh setan-setan dan penjahat-penjahat serta pengkhianat-pengkhianat negara. Mereka kalau tidak dilindungi, mereka tidak akan seperti ini. Semuanya hanya ada satu. Jika para pemimpin di negara ini tidak memberikan peluang, tidak memberikan karpet merah, tidak memberikan jalan untuk mereka berbuat jahat, mereka tidak akan berbuat jahat. Kenapa mereka berbuat jahat? Karena mereka berkolaborasi dengan para pengkhianat. Bayangkan, seorang bapak-bapak atau seorang nenek-nenek yang mencuri kayu, mencuri pisang, mencuri singkong, mencuri ayam, di penjara bertahun-tahun. Sedangkan 300 triliun yang bisa membuat negara bahagia dengan uang itu hanya di penjara 6,5 tahun. Bagaimana formula dan rumusannya seorang itu bisa dipenjara? Bagaimana rumusannya? Saya tidak tahu. Saya bukan orang ahli hukum. Tetapi bagaimana menghitung panjang, lebar, kali tinggi, kali lebar, kali tinggi, sehingga hasilnya menjadi 6,5 tahun. Bagaimana formulanya? Suatu kejahatan dihitung oleh apa? Apakah dengan ratusan triliun mereka bisa berleha-leha dapat 6,5 tahun? Orang yang kelaparan mencuri ayam, mencuri singkong, mencuri kayu, sama dengan orang yang ratusan triliun. Coba Bapak pikir, anak cucu Bapak, anak cucu bangsa ini sedang menderita kurang gizi, sedang menderita kurang ekonomi, sedang menderita kurang pendidikan. Tetapi hakim dengan sangat entengnya memberikan tahanan hanya 6,5 tahun. Pak polisi, tolong Pak, rasa kebangsaannya ditingkatkan Pak. Bela negara, bela negara. Kalian ganteng-ganteng semuanya, hebat-hebat semuanya. Tumbuhkan rasa kebangsaan, tumbuhkan rasa kebangsaan. Jangan kau bela Cina rakus yang menjarah bumi ini. Mereka rata-rata Cina rakus yang mengambil tanah rakyat, seperti di Banten, di Rempang, di Morowali, di Surabaya, di Wadas. Hutan semua mereka ambil. Kelapa sawit mereka ambil. Mereka pinjam uang ratusan triliun di BI. BI mengasih. Ribuan triliun BI kasih. Tapi rakyatnya judi online. Cari duit dari judi online. Saya sebagai seorang mak-mak, saya tidak benci bapak-bapak. Saya sayang sama bapak-bapak semua. Saya sayang sama pemimpin negeri ini. Tapi saya lihat bapak hanya membela yang selama ini saya lihat bapak hanya membela yang tinggi jabatannya. Rakyat bapak tidak bela. Kalau ada demo bapak usir-usir, bapak tembak-tembak. Bapak semua usir tembak maki-maki. Tapi Cina bapak kasih karpet merah. Coba gimana pikirnya coba? Coba. Ya, sekolah mahal. Kita dibodohkan, sengaja dibuat IQ rendah seperti IQ
IQ keras 78%. Karena kalau kita pintar, mereka tidak bisa menguasai kita. Mereka buat sengaja hutang yang banyak, kasih hutang supaya apa? Indonesia tidak bisa bayar. Setelah tidak bisa bayar, maka negara ini akan ambil oleh mereka. Mereka membuat satu namanya One Belt One Road Over. Itu harus tahu apa itu over. Dan pemimpin kita Jokowi itu adalah salah satu nominator tertinggi koruptornya di dunia oleh OCCRP. OCCRP adalah salah satu organized corruption dunia ya. Organized corruption project, reporting project. Saya sangat, sebenarnya Bu, saya sangat geram. Mereka ketawa di dalam, terbahak-bahak melihat ibu-ibu yang berdemo. Dalam hati mereka, buat apa ini mama berdiri di atas mobil komando? Buat apa ini mama panas-panasan? Kami tidak ada cari untung. Semua uang dapur kami kumpulkan untuk menyewa Mokom ini. Kami membuat sendiri banner-banner ini. Karena untuk kebaikan bangsa ini. Bukan untuk mencari viral. Bukan untuk mencari apa-apa. Kami ingin bawa bapak, ibu-ibu semua, pak polisi semua, anak cucunya bahagia selamanya di negeri sendiri. Bukan menjadi jomblos di negeri sendiri. Harus jadi negara yang hebat, harus menjadi pemimpin yang hebat, bukan menjadi kacung Cina. Jangan mau menjadi kacung Cina. Cina itu jahat dan licik. Cina bagus, tapi tidak semua Cina jahat. Rata-rata Cina yang jahat itu Cina yang telah merampok dan merampas tanah bumi pertiwi. Tolong camkan. Semuanya ini Bapak udah lihat. Dari Sabang sampai Merauke, hampir 90% tanah mereka kuasai. Semua disumpah. Rakyat disumpah. Rakyat dibodohkan dengan BLT. Itu uang rampasan semuanya. Semua harus diaudit. 300 triliun larinya kemana? Siapa aja di belakangnya? Harus diaudit. Saya bukan soal-soal di sini. Saya seorang ibu hanya mengeluarkan undang-undang karena bangsa ini sudah terlalu menderita di bawah pimpinan Jokowi selama 10 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya bilang bukan Mahkamah Agung, tapi Mahkamah Amplop. KPK. Kenapa saya bilang KPK? Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi adalah Komisi Pemberantasan Kejahatan. Komisi Pemberantasan Koruptor. Tolong dengar Mahkamah Agung. Rakyat akan tetap bersuara. Kerja kalian ngapain? Tidur apa makan aja? Kalian digaji oleh rakyat untuk membantu rakyat menanggulangi masalah hukum. Hukum di Indonesia telah kalian obrak-abrik atas nama siapa? Joko Widodo, oligarki dan kroni-kroninya. Siapa Joko Widodo dan keluarganya? Adalah orang-orang brengsek. Dengan itu Mahkamah Agung, kalau kalian tidak bisa bekerja, lebih baik kalian mengundurkan diri. Kalian digaji oleh rakyat, itu uang rakyat, ya. Uang rakyat, ingat itu. Pajak rakyat tak naik-naikin. Kalian naik-naikin. Sementara Departemen Keuangan juga Ibu Sri Mulyani. Sri Mulyani, Anda ngapain aja? Berapa kali jadi menteri? Kapan kalau kamu itu ditangkap menjadi buronan polisi? Pak polisi, tolong yang pejabat-pejabat bermasalah kalian tangkap, kalian adili secepatnya. Jangan kalian diam aja. Wahai warcop-warcop, polisi-polisi, pejabat-pejabat,
Kalian itu digaji oleh rakyat, cuma makan gaji buta. Jadi tolong, untuk Mahkamah Agung, dirikan hukum seadil-adilnya. Tegakkan hukum dengan sebenar-benarnya. Jangan kalian salah gunakan untuk mementingkan perut kalian semuanya. Ingat, kalian mempunyai kendali. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai kendala. Ingat itu. Jadi tolong, kami rakyat mohon, jangan kalian main-main dengan suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Tetap apapun, di dalam undang-undang apapun, suara rakyat tetap, walaupun di bawah keset, suara rakyat tetap suara Tuhan. Ingat itu. Jadi, untuk para penegak hukum, kami mohon, rakyat mohon, sadarlah kalian, insaflah kalian, bahwa yang kalian lakukan adalah kesalahan besar. Dosa yang ditanggung oleh kalian semuanya. Anak cucu keturunan kalian, 7 turunan. Kami tidak bersumpah, tapi yang Maha Kuasa pasti akan memberikan itu. Tunggu tanggal mainnya. Dan kalau Ketua MA Mahkamah Agung tidak bisa melakukan secepat mungkin meratakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, lebih baik kalian mengundurkan diri beserta aparat-aparatnya. Dengarkan suara rakyat. Jangan kalian main-main dengan suara rakyat. Kami tidak akan gentar menghadapi siapapun, termasuk iblis-iblis yang suka mengganggu kehidupan perekonomian. Kami mohon, koruptor itu bukan dimaafkan, Bapak Prabowo yang terhormat. Koruptor itu harus dihukum mati. Dewi Sandra, Hari Muiz, ngapain aja lo? Jangan senang-senang, jangan foya-foya, jangan duduk-duduk aja lo ya. Ntar gue samperin ke rumah. Itu rumah lo yang lo tempatin, mobil yang lo pakai, 300T gitu loh. Ya, jangan peluk-pelukan di depan pengadilan. Jangan senyum-senyum. Kalian punya keturunan. Ingat, keturunan kalian akan menerima dampaknya. Hari Muiz, Dewi Sandra, hukum Allah itu berlaku. Mungkin bagi kalian tidak pernah tahu Maha Kuasa, tapi Maha Kuasa akan tahu siapa kalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera membongkar kedok-kedok para koruptor, termasuk keluarga Jokowi Widodo dan kroni-kroninya beserta keluarganya. Kaisang Pangarep, Gibran Raka Buming, Nyungsep, segera tangkap secepatnya agar kerja kalian mendapat nilai lebih dari rakyat, agar ada perubahan bagi bangsa dan negara ini, bahwa keadilan itu harus tetap ditegakkan. Betul. Kemerdekaan itu harus tetap kita raih. Betul. Jadi jangan ada kecemburuan sosial. Ingat, rakyat akan marah. Mahkamah Agung, siapa ketua Mahkamah Agung? Bang Niko, ketua Mahkamah Agung itu siapa? Kagak tahu, kagak urus, kata Bang Niko. Saya lah, apa salah apalagi saya. Jadi tolong untuk Mahkamah Agung, perbaiki hukum yang sebenar-benarnya. Bekerjalah kalian dengan sehebat-hebatnya, seprofesionalnya, karena rakyat menunggu kerja kalian, bukan omon-omon aja. Demikian info dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya, Ibu Sucirawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini teman udah banyak yang menyampaikan. Saya cuma mau bilangin bahwa kasus Harvey Muiz ini contoh nyata dari ketidakadilan sistem hukum di Indonesia. Vonis yang ringan kepada Hakim Muiz ini menunjukkan perlunya reformasi di dalam penegakan hukum.
Bukan cuma Harvey Mois saja. Harvey Mois ini 300 triliun, tahu nggak itu bisa buat apa? Menanggulangi 5 kali bencana alam di Indonesia. Bayangkan aja. Dan Harvey Mois ini beserta istrinya adalah bencana buat negara ini. Dan keluarga Jokowi juga, anak-anaknya Kaisang dan Gibran itu terlibat juga. Kepada Pak Prabowo Subianto, itu wakil presiden Anda itu, wakil Anda itu terlibat dalam bansos, korupsi di bansos tahun 2021 waktu beliau masih menjabat wali kota Solo. 10.000 per paket diambil bersama Juliari Batu Batre. Dalam hal ini berarti hakim juga berperan serta. Kita butuh hakim yang menjunjung tinggi keadilan, yang berkarakter kuat, tegas dalam menindak koruptor-koruptor, yaitu dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada koruptor-koruptor. Sekian dulu.